Suka terbang. Suka terbang Bawa itu. harapan. Hah! Fokus lagi kita menuju ke pen and pick ya. Oke. Geluh. Wow, baru kita sebutkan Kaja terlepas. Mau di pick gak? Tapi Enggak. Yif juga masih ada. Yif yang menjadi pilihan untuk Bigatron Alpha. Oke, selagi menunggu melihat dua pick yang akan diamankan oleh Aura. Ini ada quote dari Baloyski. Apa itu? Saya pikir Aura hanya perlu mendapatkan kembali momentum meraih kemenangan nih. Bagi saya, ketika mereka telah mendapatkan momentumnya lagi, Aura akan menjadi tim yang sangat kuat. Yep. Karena Aura tuh seperti kayak lagi kehilangan identitas mereka, kehilangan momentum mereka. Ini karena gini loh, untuk bisa mencapai satu kali keberhasilan, itu butuh mungkin yang harus kita jalani berjuta-juta kegagalan kali Ibu. Yep. Itu hanya demi satu keberhasilan doang. Setelahnya yang lain ya udah. Satu pintu itu lah yang bakal mungkin ke trigger yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Apapun yang Betul. memang sudah tertinggal sebelumnya. Benar. Dan melihat adanya Yif yang tadi sudah diamankan oleh Bigatron Alpha, Kaja yang terlepas, ini menjadi salah satu counternya juga untuk Yep. Yif. Karena bisa menghentikan dari manipulation beserta Fredrin yang diamankan. Berarti ini akan ada kesempatan lagi untuk membuka ke arah dari Grok dan juga ternyata Brody. Grok dan Brody. Beserta Valentina. Wah, ini Valentina pemilihan yang bagus banget ya menurut aku. Ini Valentina juga masih flex banget untuk ditaruh di mana. Melihat ini adalah Aura Fire ya. Bisa mengcopy ke arah Road Manipulation. Iya, Bisa tahu-tahu- mengcopy ke arah Watchart. Kita Tahu-tahu- udah lihat hijumnya. Ini 3 hero pertama ini bisa jadi jungler semua loh kalau sama Bener. Aura. Iya kan? Kalau Tapi- untuk kalau untuk Aura ini 3 jungler juga, 3 jungler, 3 mid laner, Bisa jadi semua ya. bisa jadi semuanya. Iya. Dan kita melihat adanya Grok yang dipilih juga. Ini akan menjadi kesempatan kita lihat performa Grok deh di match sebelumnya. Wah, charge bohongan yang kan dari Valentinanya. Itu bisa menjadi salah satu bumerang. Karena banyak banget yang copyable. Tapi menuju ke arah Babyface yang kedua, Martis ditutup. Karena melihat belum ada sosok jungler ya dari Bigatron Alpha. Nih roll dari Kabuki sepertinya juga akan ditutup nih ya. Karena kan belum terlihat nih adanya satu marksman di dalam tubuh dari Aura Fire itu sendiri. Beatrix, Beatrix ada, Cloud ada, Moskov ada, Kari ada. Banyak Bu. Hanya ada 2 yang bisa di-ban. Mau dikecilin apa enggak? mungkin kalau misalkan lihat performa sebelumnya, Beatrix Kabuki sih emang ngeri-ngeri ya. Tapi kalau melihat dari season ini memang ke Link arah ternyata. Moskow. Tetap dibuka aja. Iya dibuka aja nggak apa-apa, nggak masalah. Lebih nutup dan mempersempit dari high-nya. Karena kan Hai sendiri kita nggak tahu ya. Di dalam sebuah game itu dia akan memainkan hero jungler apa. Iya. Entah tank, entah mage, entah itu nantinya assassin ataupun marksman. Semuanya pernah dia bawa. Nathan pun pernah dia bawa juga. Oke. Sekarang Nathan udah di buff pula. Nathan pun bisa menjadi satu pilihan. Cuman pilihannya mau di jungler atau mau di god laner. Ayo mau di mana? Pakito. Sekarang bisa juga menjadi jungler karena ada buff lagi terhadap tubuhnya. Mau di XP atau mau di jungler. Satu hero fluffy juga ya itu ya? Iya, satu hero fluffy pula. Banyak pilihannya. Alright. Tapi ternyata dari Aura yang bakal menutup ke arah Akai. Masih menutup ke arah satu junglernya. Begitupun dari Bigatron. Mau mempersempit ke arah mana lagi? Bakal persempit hero-nya Kabuki kah? Mau mempersempit lagi dari hero-nya Hai kah? Kayaknya ke Kabuki gak sih? Karena potensi-potensi dari Fredrin yang mungkin kemungkinan besar berada di jungle untuk saat ini. Oke. Sementara itu pemain dari Aura pun mungkin mereka juga harus melihat ya bagaimana pool hero yang dimiliki oleh Firnocure. Benedetta berbahaya loh. Yap. Firnocure dengan penggunaan Benedetta-nya itu adalah salah satu hal yang harus digarisbawahin. Ini. Wah ampun. Twin lagi gak? Twin lagi gak? Ya ampun. Hai Twins. Twins. Nah apa sih? Oke, tapi ternyata Lancelot. Berarti mereka nggak takut dan juga nggak gentar sama yaudah Yep. pilih aja di Kabuki mau pakai apa. Yep. Lancelotnya yang ditutup. Oke, berarti bakal memilih. Ini masih flex banget sih dari Aura Fire. Mau ke arah mana? Tapi yang pasti ya butuh satu sosok gold laner sih. Dan ternyata adalah Kari yang diamankan. Ini Kari sebenarnya oke. Dia punya ability untuk bisa nge-meltdown hero-hero yang punya sustain ability juga.
Tapi untuk di lane-nya, dia berhadapan dengan Brody yang punya range cukup jauh dan apalagi di saat team fight, positioning yang akan menentukan karena Yves ini dari remote manipulation-nya, aerial effect yang besar. Dan ini bakal menjadi sebuah Ini Jasgar ya. tantangan. Ini Jasgar untuk achievement yang udah didapatkan bagus banget loh. MVP dari Grand Final MDLI di season yang ke-6 dia atau MVP-nya tuh. Betul. Mereka pula yang juara tuh. Peringkat 1 pula kan mereka yang juara itu dari MDLI di season yang ke-6. Dan juga peringkat kedua dari Piala Presiden 2022. Ya presiden karena Wey! Edith dan Hanzo. Edith Hanzo cuy. Tuh kan unik banget tau. Dua-duanya sama ya? Iya. Punya karakter ya? Untuk menangkal juga dari Kaja. Bener. Kaja kan suka banget nih mendadak narik-narikin. Ya udah tarik aja tuh bayangan dari si Hanzo-nya nggak masalah. Hanzo yang asli akan tetap berada di dalam rumputan. Berarti harusnya dari Aura Fire mereka butuh satu sosok yang bisa nyari ke belakang. Yap. Makanya linknya tadi udah di ban. Oke. Yang bisa jump dan bahkan Lancelot. Berarti kalau misalkan emang keadaannya Freddy dan Jungle dan Kajanya di Rom, Yuzong masih bisa banget dibuka. Atau Benedetta buat nyari ke belakang. Atau justru bakal mau cari Hildanya sekalian. Tinggal Oke. pilih yang mana. Karena butuh yang front to back banget ya sih dari teman-teman Aura. Tapi ternyata adalah Lapu-lapu. Oke. Ini dia. 5 hero dari masing-masing tim. Sudah full. Diamankan seluruhnya. Seperti biasa kita akan bertanya dulu nih ke MPL Arena nih. Wah tapi mereka kayaknya lagi heboh banget ya. Lagi heboh banget nge-chan semuanya. Kita mau tanya nih, MPL Arena game pertama akan menjadi milik siapa? Bigatron atau Aura? Oke. Ada teriakan-teriakan juga udah menjemputkan Bigatron iya, Aura iya ya. Dan ini dia hero yang udah mereka amankan, hero yang udah mereka siapkan untuk bisa membawa kemenangan di game yang pertama. 61% untuk Bigatron Alpha dan 39% untuk Aura. Tipis aja nggak terlalu mendominasi tapi memang kesengitan terjadi untuk saat ini. Dan juga kita akan melihat siapa yang akan mendekatkan langkahnya kepada satu kesempatan untuk bisa keluar dari zona merah. Tapi sebelum itu, MPL Arena, mana suaranya? Wih, rame. Wah ini masih semangat untuk membakar. Ini Bigat Troopers semangat banget ya. Iya, Bigat Troopers kayaknya udah makan ya. Ini mereka gak habis-habis tahu lagunya. Satu Ih, album. Banyak banget lagunya, kagak habis-habis dari kemarin tuh. Satu album ya. Oke, kalau begitu Land of Dawn kita akan menjadi saksi bersama-sama di game yang pertama siapakah yang memenangkan pertarungannya. Dan teman Kayeye siap untuk masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Aura Fire. Dan kalian pun siap untuk memiliki diskon sampai dengan 26.000. Jadi gunakan aja promonya krp.to/MPL. Atau kalau misalkan udah biar lebih mudah, kalian bisa langsung scan QR code yang ada di layar kaca kalian. Yap, itu dia. Facehugger di area mid terkena impact dari Gamora yang udah mengeluarkan Void Crystal ya. Tapi Gamora kayak tertinggal dari sisi leveling ya. Karena tadi ada level 3 yang udah diamankan juga oleh Facehugger. Sementara itu di area atas Marky langsung saja melawan dari Brody itu sendiri yang memang digunakan oleh Kabuki plus Marky. Oke, tapi ini bakal jadi PR sih. Siapa yang bakal mencari Jesgar di arah belakang atau tubuh aslinya ya. Karena dengan Pinnacle Ninja, dia bisa mengacak-ngacak tanpa kehadiran dirinya. Dan seperti ini, bahkan bukan cuma sekedar ngacak-ngacak dari player-player dengan HP yang tercicil. Outer turretnya pun, ini balutan sinerginya udah keplating. Dan ini menjadi keuntungan sedikit demi sedikit yang bisa dimanfaatkan oleh Bigatron Alpha. Tapi untuk saat ini, dari Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G udah muncul. Setup siapa dulu yang akan melakukan adanya kontes terhadap Turtle tersebut. Waduh, Fear sedikit lagi yang tapi untungnya dia masih bisa berubah mode. Tapi ternyata itu pun tidak bisa menyelamatkan dirinya dari area tersebut. Juga Facehugger berusaha untuk bisa pergi dari tersebut. Ternyata tidak, Freddy yang berhasil mendapatkan ke arah dari Turtle yang pertama. Dan Godiva tertinggal sendirian tapi masih ada Hai yang langsung datang memberikan sebuah backupan dan nafas tambahan. Oke, dan kita bisa intip Talents Prediction.
untuk match kali ini. 4 untuk Bigetron Alpha dan 2 untuk Aura Fire. Akan sedikit berbeda, yang biasanya imbang dan sekarang lebih mendominasi ke Bigetron. Yep. Aura 2, 4 Bigetron Alpha. Oke, itu dia. Just talent prediction ya. Dan juga kalian bisa juga mempredik-predik lah di luar sana. Betul, prediksi-prediksi bisa ke sosmednya dari MPL-nya juga. Tapi untuk saat ini di arah bottom lane, itu dia Fear No Cure Edit yang sekarang sudah terkena buff. Dia magical damage-nya kan makin berasa lagi kan. Di saat dia diturun. Tapi gue sebenarnya ya untuk Edit sendiri, bagaimana surprise attack yang bisa dia lakukan loh. Bantingannya itu loh. Efek knock up-nya dibanting ke belakang. Archeter. Ih, Didi. Kayak kaget aja gitu. Lah. Lohe katanya. Lohe, kalau dulu kayak jauh head gitu ya. Iya. Sekarang Archeter, apalagi kalau misalnya itu agak area kan. Ada efek knock up-nya juga. Tapi dari item equipment kita sudah bisa lihat juga sebuah Swift Crossbow dan Steel Leg Plate sudah item wajib diamankan oleh Kabuki. Karena memang dia butuh security terhadap dirinya ya, Steel Leg Plates ini. Dan bahkan di sini Marky udah secure terhadap satu buah heptasis. Waduh, Fluffy langsung aja memberikan sebuah backup di mana Markinya didorong mundur ke bagian belakang. Kayeye masih sempat untuk pergi. Mereka semua langsung di counter begitu ya, tapi Jasgar itu hanyalah bayangan. Jasgar harus masuk lagi dan kembali ke dalam tubuhnya. Wild Charge udah langsung connect aja. Fear No Cure bisakah dia bertahan langsung aja efek knock off dalam satu area, tapi ternyata tidak ada backup damage sehingga Fear No Cure harus menghilang di area river. Itu respon yang bagus banget sih. Respon di saat dari Fear No Cure-nya flicker, ada sebuah wild charge yang menghentikan pergerakannya tersebut. Sehingga di saat dia melakukan Earth Shatter itu agak sedikit terdelay. Dan akhirnya Fear No Cure pun bisa dicicil demi sedikit. Dan Gamora pun dengan satu buah give-nya, ini agak cukup sulit untuk bertahan karena gak ada escape ability. Sakit banget loh Jasgar loh, damage-nya gak berbalas, tapi ternyata Jasgar lah datang langsung mencuri turtle tersebut dan double kill berhasil dia dapatkan. Ada 2 player dari Aura Fire yang hilang seketika dan itu menjadi point goal untuk Jasgar. Wow, ini benar-benar akhirnya mendapatkan keuntungan ya, keunggulan pula. Turtle di steal di saat Pinnacle Ninjanya aktif, double kill diamankan. Tapi ternyata di arah bawah ada 2 versus 2 bahkan. Satu buah Waduh, Pinnacle Ninja ya, coba kita lihat dari minimap. Udah mulai beraksi kembali Editnya. Kembali menjadi korban. Fluffy masih bisa bertahan. Tapi untuk Hanzo benar-benar sulit untuk dicari keberadaan di mana tubuh aslinya. Di mana untuk sekarang. Terlihat ada Void Crystal. Kabuki mencoba untuk pergi dan sebut Flicker harus dia dikeluarkan, ditabrak lagi. Dan juga waktunya tahun depan memori. Tapi Marky tidak sempat untuk bisa mengeluarkan tahun depan memori. Tapi ternyata masih ada 1 damage terakhir yang keluar dari dalam tubuhnya itu tahun depan memori. Karena agak sedikit ke delay ya pergerakannya, ada speedy light wheel-nya, spinning light wheel. Itu agak sedikit membuat agak sulit bergerak dan akhirnya turn apart memory yang agak sedikit terlambat untuk dikeluarkan membuat trade 1 untuk 1 dari kedua gold laner-nya. Tapi bukan gold laner yang bisa di-trade, kalian juga bisa nge-trade dari gold. Dari UBS pastinya limited edition X MPL. Limited edition bro. Jarang-jarang ya sekalinya kalian punya, orang lain belum tentu punya. Bener. Iya. Spesial apalagi Sobat Mobile Legends ya. Betul sekali. Aku kemarin tuh udah ada tuh. Coba kalau kalian mau juga tuh ada tuh di feednya saya. Ada ya? Ada tuh fotonya tuh. Itu salah satu bentuk Fluffy-nya diusir mundur jauh banget loh. Tapi ternyata mereka masih bisa melakukan sebuah mirroring loh. Jadi satu di atas hancur, di bawah juga hancur. Tapi mungkin nggak ada poin pick off yang diciptakan ya. Fluffy hilang, satu altar turret di bawah juga hilang. Tapi agak rame nih di tengah nih kayaknya nih. Yap, itu dia terlihat ada Pinnacle Ninja yang memang sudah dikeluarkan pula. Mengacak-acak di area tersebut, memberikan duri-duri beracunnya. Facehugger harus pulang terlebih dahulu, terlihat Kayeye. Membuat sebuah perimeter, Power of Nether langsung dia charge. Ada lagi Void Crystal memperlambat langkah dari High. Dan Turtle Lane untuk kali ini menjadi milik Bigetron Alpha presented by Samsung Galaxy S23. Wow, ini nggak ada yang bisa nyentuh Gamora dan juga Jasgar-nya sih. Lini depannya ini kuat banget juga dan sekarang berfokus ke arah tengah. Waduh, ada Wild Charge mulai langsung dikeluarkan tapi ternyata untuk kali ini Marky berhasil mendapatkan dan juga memberikan sebuah damage begitu mematikan. Fear No Cure harus menghilang untuk keempat kalinya. Sedikit lagi yang bisa di dalam tubuh dari High tapi kayaknya masih nempel di dalam sebuah tembok. Tapi shutdown di area yang berbeda. Itulah yang dilakukan oleh lapu-lapu di mana dia dari tadi razia ke arah rumputan. Sweeping ya. Dan ketahuan lah. Nah ini
Mungkin ini adalah tugasnya Fluffy untuk mencari di mana tubuh asli dari Jesgar sendiri. Sweeping akhirnya dilakukan dan poin pick off pertama, shutdown didapatkan. Dan ini yang memang harus dilakukan. Wah, ditarik langsung dong Flicker dan juga ada satu. Defy Judgment yang membuat Marky tidak bisa bergerak kemana-mana lagi. Pasti Flicker Divine Judgment ditarik dan apalagi Marky sendirian tanpa adanya backupan sehingga dengan ada dua player yang mau follow up. Markinya berhasil dihilangkan juga. Tapi untuk saat ini Aura Fire yang sekarang udah pada unggul mencoba untuk invasi. Ditabrak lagi dengan wild shot dengan ada barrier udah dikeluarkan sebelumnya. Sementara untuk Vesar membalaskan keadaan dan itu memberikan efek stun. Yang sama halnya seperti apa yang udah dilakukan oleh KY sebelumnya. Namun di area berbeda Jaskarnya berhasil lagi dihancurkan dan Fear No Cure tidak bisa kemana-mana dengan efek Terrify di dalam tubuhnya. Membuat dirinya kebingungan hilang tanpa arah dan Fluffy harus lenyap di tangan dari Gamora. 4 tukar 1 ini bukan hal yang baik dan bahkan satu alter turret di arah tengah pun berhasil untuk dihancurkan objektif. Membuat satu momentum tersebut Aura Fire Golding nge-swing ke angka 2200. Facehugger sudah siap dengan Enchanted Talisman. Dia bakal bisa spam skill terus menerus juga. Dan pick off yang benar-benar dibutuhkan untuk Aura Fire ini udah mulai berjalan. Dan apalagi tadi kita bisa lihat juga di mana satu kombinasi yang dilakukan antara Fear No Cure dan Gamora ini sulit banget untuk bisa nge-instant pick off dari teman-teman Aura Fire. Yep. Karena di sana yang terjebak adalah Hai dan Fluffy. Namun untuk Lawrence sekarang udah mulai dicolek lagi nih. Hai, udah setup di area tersebut. Level 12, Jasgar udah ingin hadir tapi ternyata dirinya masih dihalangi juga oleh Fluffy. Bahkan di area berbeda ada kayak dengan Konsil yang udah langsung dia keluar ke White Shot. Udah connect juga karena beberapa player. Tapi ternyata Lordnya berhasil diamankan juga oleh Fluffy. Kayaknya berhasil ditarik ke bagian belakang. Dan juga untuk kali ini ada efek dari Faye langsung dilakukan begitu saja. Pinokir masih berusaha untuk bisa bertahan di dalam area tersebut. Disetrum-setrum. Tapi ternyata energi eruptionnya tidak terkena ke arah yang berbeda. Oke. Dan untuk saat ini gagal satu aksi yang akan dilakukan oleh Kinya. Usaha yang bakal coba untuk melakukan adanya kontes. Lord masih bisa diamankan oleh Aura Fire. Dan bahkan objektif demi objektif yang sudah mereka kantongin. Ini Aura Fire benar-benar udah mulai menemukan temponya kembali. Identitas mereka yang benar-benar kita tahu. Identitas mereka adalah agresif di early game. Dan ini yang bisa dimanfaatkan dan dipertahankan sampai di menit yang ke-9. Yap, oke. Mereka udah mulai menginvasi lagi ke area bawah. Hai Max, hai Twins. Banyak ya twinnya ya? Banyak. Hai Coach Aldo, apa kabar? Tuh, sedang memperhatikan permainan anak-anaknya. Ini udah mulai tertinggal loh pemain dari Bikiton Alpha. Coba lihat dari sisi objektifnya. Lord di atas akan bekerja sendiri untuk bisa menghancurkan terhadap inner turret tersebut. Yang tengah udah dilumpuhkan, yang di bawah kembali diruntuhkan. Dan mereka siap untuk masuk ke dalam satu base lase dari Bikiton Alpha. Lord pertama biasanya emang dipaketin sama inner turret ya. Kalau misalkan memang nggak di defense terus menerus dengan cepat. Dan sekarang tersisa 3 base turret aja yang dimiliki oleh Bigetron Alpha di menit yang ke-10. Objektivitas dan sekarang Aura Fire memegang kendali dan juga tempo atas game yang pertama. Yap. Menuju ke arah invasi jungle terus menerus. Menekan dari Bigetron Alpha agar gak bisa keluar dari tempat persembunyiannya. Karena yang kita butuhkan juga dari Hanzo ini adalah purple buff. Plus ya, dengan adanya area yang jauh lebih besar yang dimiliki oleh Aura Fire, ingat mereka punya Godify menggunakan kaja. Yap. Rumputnya akan semakin sulit lagi untuk didekatin. Kecuali mereka memiliki Magic Sentry untuk bisa melihat terlebih dahulu di mana keberadaan beberapa player yang dimiliki oleh Aura Fire dan juga Konsil. Barusan terlihat tapi balik arah, balik kanan, mundur teratur. Balik kanan dulu, mundur, bubar jalan, bertahan, bermain secara bijak dan hati-hati pastinya. Tapi kalau kita bisa intip dari segi item di sini, memang damage terbesar diberikan oleh Kabuki yang hanya terpick off 1 kali dengan Steel Light Plates, Warrior Boots, Corrosion Sight, Golden Staff, dan Wind of Nature. Ini menjadi satu security juga terhadap dirinya dan menuju ke Demon Hunter Sword yang sudah selesai. Ini bakal makin besar lagi dan di-respect. Dan kita bisa lihat 2 hero frontline dari Bigetron Alpha. Dari Ki dan juga Fear No Cure-nya ini mudah banget termeltdown. Item terakhir mau apa? Immortal. Ya Imo, Untuk dari Kabukinya. Immortal. Immortal ya. Immortal Immortal bisa. atau kalau misalkan emang mau, Immortal bisa, Radiant. Radiant juga bisa. Banyak pilihan untuk dirinya. karena udah ada Wind of Nature untuk Yap. sebagai physical attack defender ya. Yap. Hanya saja untuk kali ini Hai dan juga beberapa rekannya mencoba untuk bisa maju lagi ke bagian depan. Tapi ada 2 orang yang tertangkap basah Magic Sentry. Full terlihat pemain dari Aura. Oke, itu dia penggunaan dari Magic Sentry yang bisa dimanfaatkan ya. Terlihat semuanya karena Lord yang sudah muncul, Lord in Hand
Ini bakal jadi objektif selanjutnya sih. Tapi kalau kita bisa intip, Facehugger dengan Valentinanya di sini dengan 80,7 kill participation dengan 400 average gold per minute. Item yang sudah selesai, Clock of Destiny, catat talisman, dan akan menuju ke arah satu buah lightning truncheon harusnya. Dengan emblem yang dibawakan adalah Magic Worship, yang pastinya ada efek burn juga. Efek burn-nya itu Iya. loh. Masalahnya kalau udah pakai Magic Worship, niatnya udah nggak baik. Magic ya. Iya, niatnya udah nggak baik banget udah tuh kalau Magic Worship tuh. Kalau Magic Workshop kan beda lagi. Bukan kayak bazar deh. Kalau capek Magic work hard ya. Oke, ada pertempuran lagi yang terjadi. Pinnacle Ninja terlihat Kabuki mencoba untuk flanking di bagian belakang tapi kayaknya berhasil untuk mendapatkan dirinya. Bahkan untuk kali ini kayaknya bisa akan selamat di area tersebut karena dia langsung melewati ke area Fluffy. Namun Firnocure-nya berhasil kabur ke bagian belakang, kehilangan satu player dari Aura Fire. Namun mereka udah mendapatkan objektif lagi untuk Lord-nya. Yes. Dan itu pun masih sempat untuk menunggu kehadiran dari Fluffy. Masih belum terlalu lama ya dari waktu respawnnya juga, masih di 20 detikan. Dan di saat nanti Lordnya muncul, ini Fluffy juga bakal bisa menyusul. Dan space lagi-lagi yang diciptakan dari sosok XP laner yang mengusir mundur pergerakan dari Begatron Alpha untuk memasuki ke area dari Lordnya tersebut. Yap. Apalagi yang kita tahu potensi dari Jesgar dengan Pinnacle Ninjanya, dia bisa masuk tanpa memberikan badannya. Maka dari itu, pengusiran ya udah, Fluffy juga udah ready lagi. Lordnya juga masih ditahan di arah tengah. Dan mengorbankan nyawanya untuk security terhadap Lordnya tersebut. Yap, Godiva udah punya Immortal akan semakin barbar lagi untuk sekarang. Lordnya belok. Iya, Lordnya belok cuy. Belok kiri katanya. Oke, untuk sekarang satu bestar di area mid udah berhasil dihancurkan. Jasgar mencoba untuk bisa mengusir, mencoba untuk bisa memberikan damage-nya terhadap Lord, terhadap satu wave minion. Tapi wave minion pun udah bergerak lagi di bagian tengah, di bagian atas dan bawah. Masih terhalang. Satu wave minion pula dari Bigetron Alpha. Oke, masih bisa terdefense. Walaupun ditukar dengan satu base turret di arah tengah. Netral lagi, Aura juga mencoba untuk mundur lagi. Gak mau terlalu memaksakan kehendaknya. Karena dari Bigetron Alpha mereka sudah siap banget. Dan apalagi punya high ground defender. Itu yang menjadi satu buah pertimbangan ya pastinya untuk bisa melakukan endgame dengan cepat. Tapi untuk saat ini Kabuki yang udah diberikan buffnya. Ini bakal makin menggila lagi sih dengan level Yap. maksimum yang sudah dimiliki juga. Kalau mau lebih kejam lagi tambahin lagi tuh item attack speed. Buset, speedy like wheel nggak kelihatan itu Bu. Bener ya? Lempar like Pegel wheel, tangannya di iya situ. lempar like wheel, lempar pantul, lempar fitnah semua dilempar di situ semua. Lempar tangan, sembunyi tangan. Iya, lempar tanggung jawab juga semua. Waduh. Semuanya Bu dilempar emang di sini. Jangan. Lempar batu sembunyi tangan jangan juga Jangan ya. juga. Gak boleh. Tapi memang akhirnya keunggulan yang bisa diamankan oleh Aura Fire membuat dari Bigetron Alpha sedang mencari momentumnya. Karena di sini Ki dan juga Firnocure yang punya possibilities dan chance pastinya untuk bisa membuat momentum tersebut. Karena perlu diingat, ini udah menuju ke arah late game. Satu momen akan bisa menentukan. Satu reverse sweep yang bisa akan dilakukan. Epic comeback itu mudah banget terjadi. Yap. Apalagi untuk sekarang, respawn yang jauh semakin lama lagi. One strike push itu udah harus mereka pikirkan baik-baik loh. Itu udah menghantui dari tiap player. Apabila mereka ke pick off di menit-menit segini, bisa jadi loh. Bisa jadi langsung dihilangkan base-nya. Hai, masih melakukan sebuah farmingan terhadap satu gold buff. Masih ngecamp aja mereka di area tersebut. Bahkan dari beberapa player Bigetron Alpha pun melakukan hal yang sama. Pinnacle Ninja belum terlihat sejauh ini. Mau sweeping kemana dia? Mau dicari lagi, tapi kayaknya pergerakannya juga nggak bisa terlalu jauh sih. Karena dari Pinnacle Ninja juga kan ada cost dari energinya ya. Jadi agak harus lebih berdekatan lagi. Dan sekarang setup menuju ke arah Lord yang ketiga untuk saat ini. Tapi lagi-lagi Fluffy yang mencoba untuk menjaga hal tersebut. Waduh, Firnocure dan juga yang lain masih bisa bertahan sejauh ini dari Bigetron Alpha. Namun sementara untuk Kabuki masih mendapatkan free space. Godiva berhasil mundur ke bagian belakang tapi Fluffy yang mulai maju lagi ke bagian depan mencoba untuk bisa mengacak-acak defensif yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Langsung aja mereka disengage untuk bisa menunggu lagi kehadiran dari Lord karena nggak begitu full lagi beberapa HP yang dimiliki oleh pemain Aura Fire. Dan ini juga banyak research spell yang keluar ya tadi untuk mundur. Walaupun gak ada yang terpick off dari Aura Fire. Satu buah fleeting time sudah diamankan Godiva. Ini jadi cooldown dari Divine Judgment-nya bakal cepet banget. Dan siapapun di depan, mau itu Ki ataupun Firnocure bakal bisa di-commit. Ini Fluffy kuat banget loh, emang benar-benar satu tembok utama dari Aura. Dari tadi
lompat terus ke backline yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Sementara Facehugger ada satu real one manipulation sama-sama dikeluarkan. Tapi Dipancing. untuk kali ini Facehuggernya mundur kembali. Hanya saja Gamora pun melakukan hal yang sama. Apabila pemain dari Aura melakukan setup sekarang, mereka akan tahu kalau tidak akan ada lagi nih. Sama-sama nggak ada lagi nih untuk dari high groundnya. Yap. Dan sekarang Immortal akan menjadi item wajib ya. Udah menuju ke menit ke-18 dan kita bisa intip juga dari segi itemizationnya di sini Fleeting Time, Dominance Ice dari Godiva makin lebih sustain lagi di depan. Begitupun dengan ada hybrid build yang dibentuk oleh Fluffy, Hunter Strike, ada Tough Boots, satu Bloodlust Axe, Steel Leg Plates, ada Den Armor dan juga Immortality. Immortal akan menjadi item wajib dan attack speed yang dimiliki oleh Hanzo dari Jesgar, Corrosion Sight, Demon Hunter Sword dan Golden Staff ini menjadi 3 starter pack sebagai hero-hero attack speed beserta adanya penetration dari Maleficror. Harusnya Fluffy dan juga Hai ini bakal mudah banget ditumbangin. Tapi mereka benar-benar wise banget untuk disengage. Mereka cukup disiplin untuk gak meladeni apa yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Itu barusan kan kayaknya nempel ke dinding pasif ya. Yang lain kenapa ngikutin? Malah Nempel. ngikutin, pengen ngerasain juga jalan di tembok gimana ya bang? Ada shieldnya gak ya? Ada shieldnya nggak ya ke kita? Nggak ada efeknya. Gak ada. Semuanya mengikuti mungkin sneaky peeky. Ternyata ini jawabannya. Oke, sedikit demi sedikit mereka melakukan pergerakan untuk nantinya. Mana tahu ada konsil. Jasgar bersama dengan Pinnacle Ninja-nya masih melakukan sebuah pergerakan di mana dirinya melewatkan sesuatu. Dan ini menjadi keunggulan ya. Dia bisa clear tanpa memberikan badannya. Pinnacle Ninja cuman clear aja. Dan akhirnya bisa lewat tanpa harus was-was terpick off. Karena rerumputan ini tidak akan ada yang aman. Karena udah, apalagi dari mapping yang udah dikuasai oleh Aura Fire. Agak cukup berbahaya dan bahkan Jesgar. Dan Pinnacle Ninja-nya udah mulai terasa cepat. Buset, sakit banget loh itu Jasgar, damage-nya dikit lagi Hai. Dikit lagi. Itu 1v1 situation barusan. Oh, dia, Damage dari Hanzo. Wah nggak main-main sih, ini belum lagi high and dry. dia punya ini tadi Maleficror. Yap, 3 attack speed juga yang pastinya bisa nge-meltdown. Tapi permasalahannya adalah energi yang bakal terkuras di saat Pinnacle Ninja itu aktif. Ini bakal jadi perhitungan yang harus benar-benar dikalkulasikan secara matang. Tapi untuk saat ini dari Aura Fire yang sedang dalam keadaan unggul setup menuju ke arah Lord yang keempat. Menit ke-20, match yang benar-benar begitu panas. Siapa yang mau keluar dari zona merah? siapa ya kira-kira? Pasti dua-duanya mau dong. Mau dong. Dua-duanya semua- berusaha dong. Iyalah. Tapi tetap hanya akan ada satu tim yang akan memenangkan full dari matchnya. Firnocure bersama dengan Marky mencoba untuk menarik Lordnya ke bagian belakang. Sementara untuk Fluffy akankah dia mau lompat dengan satu Brave Fighter yang dimiliki tapi dilemparkan terlebih dahulu. Nggak kena tadi. Satu efek knock up yang memang dikeluarkan oleh Firnocure dan KYY. Mengurung Lord tetap berada di dalam pit yang dia miliki. Yap, karena memang cuman coba untuk ditarik ulur aja ya dari Aura Fire. Coba untuk memancing keberadaan dari Bigetron Alpha untuk kelihatan. Dan sekarang dari setup yang dimana poking demi poking, ditarik lagi. Tapi emang ditahan nanti. Dibikin lama sehingga nanti mungkin player-player dari Bigetron Alpha bakal keluar dari tempat persembunyiannya. Dan di saat itulah mungkin akan adanya teamfight dan inisiasi yang akan dilakukan. Tapi untuk saat ini hanya ada Firnocure yang kelihatan di map. Mereka nggak mau terlalu komit. Mereka nggak mau terlalu buang resource skill terhadap Firnocure karena memang agak sedikit wasting karena dari Jesgar nih yang siap siaga. Masih punya retribution dan akhirnya terreset dengan adanya sebuah barrier. Itu ketemu dong, barusan ada Divine Judgment, tapi KYY masih berhasil pergi dari arah tersebut dan juga untuk kali ini berarti mereka sama-sama tidak memiliki dari satu ultimate-nya. Kabuki masih memanfaatkan Speedy Like Will yang dimiliki untuk bisa memberikan damage terhadap Lord ini. Barrier dikeluarkan lagi, Hai masih berusaha untuk bisa memiliki Lord tersebut. Void Crystal nggak kena karena siapapun. Fluffy harus merasakan damage yang sangat nyeri yang dikeluarkan oleh Marky. Oke, Ki di sini masih coba untuk mencari informasi dan akhirnya terreset lagi. Jahat barrier. Barriernya ini udah kayak portal lu nggak lapor nggak boleh masuk. Iya loh barriernya ini tadi ya ampun kayak memang benar-benar PHP ini Aura Fire.
2 kali loh. 2 kali dan itu yang mungkin harus menjadi satu fokus dari Aura Fire. Coba untuk ganggu dulu Ki-nya dan bahkan wall charge. Oke, masih gagal untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu lot tersebut karena momen sedikit terlambat. Namun kayak dengan Immortal dia masih sempat untuk pergi dari tersebut dan juga masih ada pergerakan dari Hanzo yang mencoba untuk bisa memberikan damage ke arah pemain dari Aura Fire. Namun masih gagal loh. Tadi Facehugger hampir aja. Hampir Tapi aja. dia dengan sigap siaganya punya IMU terhadap wall charge. Iya. Akhirnya bayangan dari Jesgarnya itu dihilangkan Disikat. sekejap mata dan udah akhirnya mundur lagi. Oke, masuk menit ke 22. Lord sudah berjalan dari area mid, siap untuk menghujam. Jantung pertahanan dimiliki oleh Bigoton Alpha. Kabuki dengan Immortal di dalam tubuhnya. Gak begitu banyak mana di dalam tubuhnya pula. Tapi dengan adanya Purple Buff yang dia miliki itu harusnya masih cukup saja. Hanya saja tadi barusan dengan Wild Side udah langsung dikeluarkan. Ada 2 orang yang main Immortal. Udah langsung pecah Winter Launcher langsung dikeluarkan. Fluffy yang masih sempat dan juga berselamat di area tersebut. Dibanting ke bagian belakang tapi masih ada flicker. Untuk kali ini ada beberapa pemain yang dimiliki oleh Bigoton Alpha. Dan dengan SP yang gak begitu banyak lagi. Bahkan untuk Pinocchio-nya langsung hilang duluan. Godivanya masih berusaha untuk bisa pergi dari satu buah kotak yang begitu mematikan. Namun untuk kali ini dengan Pinnacle Ninja yang udah langsung dikeluarkan lagi. Masih berhasil untuk mengamankan lagi karena Godiva di mana Godivanya langsung dihancurkan begitu saja. Hanya dengan satu Immortal masih bisa selamat dan Hai masih berada di area tersebut tapi sakit banget dikeroyok 2 orang Pinnacle Ninja aja. Fluffy terbakar dari Void Crystal yang dikeluarkan oleh Gamora. 2 tukar 2 defensif yang begitu baik dari Bigetron Alpha. Untuk saat ini Aura Fire masih belum bisa menyelesaikan game di menit yang ke-23 dengan secepat-cepatnya. Tapi ini harus diwaspadai banget sih. Fluffy yang memang menjadi garda terdepan terus-menerus dari tadi. Dimakan, menelan damage yang begitu banyak. Sehingga dari segi itemnya pun di sini memang dari Fluffy-nya juga emang hybrid ya. Jadi nggak bisa terlalu tanky di arah depan. Hai yang sudah memiliki satu buah Winter Truncheon setelah immortality-nya tadi down juga. Tiba-tiba untuk diganti lagi. Tapi untuk saat ini Bigetron Alpha udah hampir saja menemukan momentumnya Yap. karena dalam keadaan offense sekarang. Mereka membalikkan keadaan ya. Bahkan memperkecil dari networknya loh. Walaupun sekarang network udah gak ngaruh-ngaruh banget. Lagi dan lagi match Bigetron Alpha di atas 20 menit. Ya, padahal sebenarnya dari damage deal ini Jesgar dan Gamora dari Bigetron ini emang memberikan damage paling besar sih. Tapi objektivitas yang diamankan oleh Aura Fire, pick off demi pick off-nya juga, ini masih bisa menjadi keunggulan untuk mereka. Sekarang walaupun dari segi network nggak menunjukkan juga dari item-item yang terlalu berpengaruh, Yap. tapi ini bisa menghitung gimana objektivitas yang akhirnya bisa diambil juga dari Bigetron Alpha. Dipersempit lagi, bahkan satu inner turret di tengah ini udah tipis banget, tinggal 1 kali sentuh lagi. Dan dalam 15 detik ke depan, Lord yang kelima bakal muncul. Lord yang kelima, Lordnya sampai ngomong ini keluar lagi nih gue nih. Gak udah nih Lord gua nih. Tapi emang keras banget. Wild Charge-nya masih bisa digocek dan Hai selamat di area tersebut. Namun untuk kali ini kita lihat aja apa yang akan terjadi. Namun untuk sekarang mereka mundur kembali. Mundur lagi, reset lagi. Tapi untuk saat ini Bigetron Alpha yang coba untuk meng-set up menuju ke arah Lord yang kelima. Lord yang sedang bingung-bingungnya ini kenapa muncul lagi. Tapi nampaknya Fluffy yang mencoba untuk menjadi satu buah distraktor utama lagi dan lagi. Membuat dari Bigetron Alpha sekarang berfokus terlebih dahulu untuk menghancurkan garda terdepan dari Aura Fire sendiri. Tapi nampaknya kali ini terjadi ada peperangan yang Dan- membuat dari Kabuki harus mundur terlebih dahulu. Oke, itu di bagian depan. Coba lihat Fluffy-nya. Fluffy pun langsung menghilangkan cukup cepat di mana Markinya pun langsung bisa menghilangkan satu sound tersebut. Tapi Jesgarnya juga masih beredar. Dia masih gentayangan layaknya kuyang yang terbang kemana-mana. Facehugger tidak bisa lagi. Double kill didapatkan oleh Marki. Dan ini adalah momentum yang begitu baik. Yang didapatkan oleh Bigetron apa? Akankah mereka one strike push? Atau mereka akan memilih Lord untuk menjadi pihak ketiga yang akan menghancurkan best dari Aura? Mereka memilih untuk Lord dulu karena masih ada PR besar. Di arah bottom dan juga topnya, Super Minion yang udah ngedorong itu harus menjadi satu objektivitas yang mereka amankan terlebih dahulu. Karena ini bakal kepres, kalau misalkan memaksa ke arah satu straight push di tengah, ini agak cukup sulit sih karena lainnya terdorong. Ini serius ya, Hanzo damage-nya gede banget loh. Iya memang. Tadi kan memang damage deal terbesar kan dari Iya. Hanzo dan juga dari Yif ya. Ngepok aja kan, datang ngepok. Memberikan damage tipis-tipis, katanya ternyata terasa banget sih. Berasa banget loh di saat Hanzo menghantarkan damage-nya dan sekarang waktunya untuk Aura Fire. Waktunya untuk Aura Fire mempertahankan. Bahkan lebih tinggi dari Karinya. 121.000 loh. Bedanya 40.000.
Bedanya jauh juga. 40.000 damage loh. Banyak juga ya. Yang kita tahu Kari ini kan tank killer ya. Iya. Dari tadi juga dia dapetin pick off terus. Oke, ini dia Fluffy. Akankah bisa bertahan? Mundur lagi walaupun ada efek bakaran di kakinya, betisnya kebakar tapi gak apa-apa. Mundur walaupun udah panas tapi aku mundur ke bagian belakang. Lebih dia mundur lagi ke bagian belakang dan juga Lordnya masih berada di area tersebut. Pesager mundur sedikit. Godiva dengan konsil, siapa yang akan dia tarik? Ada satu player yang berhasil langsung diamankan tapi ternyata Fluffy-nya mulai lompat ke bagian depan, ada 2 lawan 2 di dalam area tersebut. Michael Ling jalan dikeluarkan begitu saja, damage di dalam satu area dan begitu menyakitkan. Pesager mengeluarkan lagi karena satu real manipulation. Di mana kayaknya langsung dikeluarkan habis-habisan. Kayaknya tumbang di area tersebut, double kill berhasil didapatkan pula oleh Kari. Dan hilanglah sudah 3 player dari Bigatron Alpha. Wow, itu tadi ada satu buah remote manipulation Kopian yang akhirnya membuat dari Bigatron Alpha untuk mundur dulu. Dan damage dari Jesgar pun masih belum cukup untuk bisa mempick off siapa-siapa. Sehingga Aura Fire berhasil untuk menumbangkan 3 player dari Bigatron Alpha tanpa threat sama sekali. Windtalker udah diaktifkan dan ini waktunya untuk mendapatkan kemenangan dan badar saja. Game pertama milik Aura. Aura Fire!